Sekarang waktunya bagi kami ya Tuhan, untuk merenungkan kebenaran isi hati Tuhan. Setelah 1 minggu kami disibukkan dengan kegiatan, aktivitas, kehidupan sehari-hari. Kini waktunya bagi kami duduk diam untuk mendengar, untuk dinasehati, dan untuk belajar isi hati Tuhan. Roh Kudus Allah melayakkan kami, juga sebentar kami menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah Tuhan. Layakkan, berkati, bahwa kami semua Tuhan, supaya kami lebih mengenal Tuhan, menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah. Inilah kami, tolonglah kami, urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Salam sejahtera semuanya. Saya rindu pagi hari ini Bapak Ibu, kita membaca dan belajar tentang perlindungan Allah di tengah badai kehidupan. Perlindungan Allah di tengah penderitaan. Perlindungan Allah di tengah tekanan hidup. Di luar tempat ini ada banyak orang yang mengalami badai kehidupan. Di luar tempat ini ada banyak orang yang mengalami penderitaan. Di luar tempat ini ada banyak orang yang mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan. Dan saya percaya mungkin itu juga adalah Bapak Ibu. Dan mungkin itu juga adalah kita semuanya. Tidak hanya mereka yang ada di luar gedung gereja ini. Mungkin Bapak Ibu yang duduk ada yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi. Ada yang bergumul dengan masalah masa depan. Ada yang bergumul dengan masalah sekolah. Ada yang bergumul dengan masalah pekerjaan. Ada yang bergumul dengan masalah kehidupan pribadi. Saya ajak Bapak Ibu membuka di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kitab Nahum pasal 1 ayat 6 sampai 8. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama Bapak Ibu. Nahum pasal 1 ayat 6 sampai 8. 3, 2, 1. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api. Dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Dan musuhnya dihalonya ke dalam gelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti nama Nahum. Nahum itu berarti penghiburan. Jadi ketika kita membaca kitab Nahum ini, kita harus percaya bahwa Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah adalah Allah
yang menghiburkan kita. Kalau Bapak Ibu sedih, Bapak Ibu susah, karena apapun, karena sesuatu dan karena banyak hal, pandanglah Tuhan, maka kita akan mendapat penghiburan darinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sadar, saya tahu hidup di dunia tidak semakin mudah, ya. Ada gejolak, ada banyak hal. Kalau kita perhatikan kitab Nahum, Nahum yang artinya penghibur ini adalah satu dari 3 kitab Bapak Ibu di dalam Perjanjian Lama yang beritanya itu hampir seluruhnya dialamatkan kepada bangsa asing. Ya, kitab Nahum ini ditujukan untuk bangsa Asyur. Tepatnya orang-orang Nineve. Nineve itu ibu kota Asyur. Selain Nahum yang menceritakan dan menyampaikan isi hati Tuhan untuk bangsa asing, maka ada 2 kitab lain, yaitu kitab Obadja. Obadja menyampaikan nubuat firman Allah untuk bangsa Edom. Lalu ada kitab Yunus. Penulis kitab Yunus, Nabi Yunus menyampaikan isi hati Tuhan untuk bangsa Asyur, yaitu orang-orang di kota Nineve. Jadi apa yang dilakukan Yunus itu juga kembali Tuhan perintahkan untuk dilakukan oleh Nahum. Jadi Nahum adalah satu dari 3 kitab Nabi dalam Perjanjian Lama yang beritanya hampir seluruhnya dialamatkan kepada bangsa asing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yunus itu diutus untuk berkhotbah di ibu kota Asyur, yaitu Nineve. Tentu kita tahu, kita pernah dengar kisah tentang Nineve, kisah tentang Yunus. Dan untuk masa yang singkat, pelayanan Yunus berhasil. Kenapa? Orang-orang Asyur, orang-orang Nineve bertobat. Mereka takut, mereka meninggalkan dosa-dosa mereka. Tetapi kemudian mereka ini berbalik lagi. Mereka berbuat dosa lagi. Mereka melakukan pemberontakan. Mereka hidup dalam kejahatan. Dan mereka hidup dalam kekejaman. Karena mereka berbuat dosa lagi, mereka meninggalkan Allah lagi. Setelah apa yang Yunus lakukan di dalam pelayanannya, maka Tuhan memerintahkan Nahum untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau baca kitab Nahum harus tahu latar belakangnya. Kenapa kitab Nahum ini ditulis? Kitab Nahum ini ditulis karena Allah mengasihi bangsa Asyur. Mengasihi bangsa Nineve. Orang-orang Nineve supaya kembali bertobat. Tapi ternyata mereka hidup bergelimang dalam dosa. Maka sekarang dalam kitab Nahum Allah murka. Bapak Ibu. Allah menjadi marah. Dan Allah hendak menghukum dengan api cemburunya untuk orang-orang Nineve ini. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau bangsa asing dikasih, ya, apalagi Bapak Ibu dan saya. Tapi ingat kalau bangsa asing ini yang dikasih tetap berbuat dosa, dimuntahkan sama Tuhan. Gak ada bedanya Bapak Ibu dan saya dikasih Tuhan. Tapi kalau kompromi sama dosa, hidup main-main dengan dosa, hidup main-main dengan Tuhan,
saudara juga akan dimurkai. Nah, ini isi kitab Nahum. Coba kita lihat sebentar ya, kita lihat ayat di atasnya. Tadi kan kita baca ayat 6 sampai 8. Sekarang kita lihat ayat 3. Banyak orang berpikir, banyak bangsa-bangsa berpikir bahwa Allah itu panjang sabar. Allah itu murah hati. Allah itu penuh belas kasihan. Itu sama sekali tidak salah. Tapi tidak berarti Allah itu bisa dipermainkan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau minggu ibadah di sini, saya yakin semua akan kelihatan baik-baik. Tapi waktu Bapak Ibu di luar tempat ini, ya, itulah sesungguhnya Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Ya, saya bukan berarti bilang, oh kalau di dalam gereja ini berarti bukan yang sesungguhnya. Tetap kita di hadapan Tuhan semua terbuka. Ya, saya baca Nahum 1 ayat 3. Memang Bapak Ibu, Tuhan Allah itu panjang sabar. Lebih sabar dari manusia. Oh pasti karena dia Allah. Ya, dia tidak bisa diukur dengan perasaan kita. Dan besar kuasanya, siapa yang tidak tahu. Tetapi ini mengkontraskan karakter panjang sabarnya dan besar kuasanya dengan apa? Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman, dari murka atas orang yang terus bersalah, hidup dalam kejahatan, dalam kekejaman, pemberontakan, mempermainkan Allah, hidup dalam dosa. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah Allah yang maha segala-galanya. Allah tahu kelebihan Bapak Ibu, Allah tahu kelemahan Bapak Ibu. Ketika orang-orang Asyur ini lewat pelayanan Yunus, dia bertobat. Dia lihat hal-hal yang spektakuler. Dia kembali kepada Allah. Tapi terlalu singkat, tidak lama kemudian mereka memberontak kepada Allah. Mereka berbuat dosa lagi. Ya, apapun istilah yang mau diberikan. Mau Bapak Ibu kasih istilah, oh Kristen tomat, tobat kumat, ya, kumat tobat, ya. Mau kasih istilah apapun, Tuhan tidak pernah melupakan apa yang sudah dipesankan dan disampaikan. Jadi Nahum ini berisi sebuah teguran, pesan yang sangat keras Bapak Ibu. Sangat keras. Untuk siapa? Bukan hanya untuk Asyur. Bukan hanya untuk orang Nineve, tetapi untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Untuk para pemimpin-pemimpin bangsa. Untuk setiap orang yang punya posisi-posisi. Untuk setiap orang yang punya kepentingan dengan orang banyak. Ayat ini mengingatkan kita. Juga Bapak Ibu dan saya. Diingatkan agar kita hidup dalam pertobatan. Setiap hari, setiap waktu, dimanapun kita berada, kapanpun, hiduplah lahir baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang karena di satu komunitas, di satu tempat, di satu kegiatan, di satu ibadah, di satu wilayah, karena merasakan hadirat Allah, lihat hal-hal yang spektakuler, gampang untuk ikut terserap. Menjadi berapi-api, kelihatan sungguh-sungguh mau melayani Allah. Setelah keluar dari komunitas itu, setelah keluar dari kelompok itu, ketika saudara sendirian, ketika tidak ada orang yang melihat saudara, apa yang saudara lakukan, apa
Apa yang saudara kerjakan? Allah dimuliakan atau Allah dipermalukan? Allah tetap dijunjung tinggi atau saudara menjunjung diri saudara sendiri? Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah, ayat yang kita baca tadi itu mengindikasikan bahwa Allah yang besar kuasanya adalah Allah yang punya keadilan. Dia adalah Allah yang juga punya kasih. Dalam kepanjangan sabarnya, Dia juga Allah yang begitu mau menghibur, melindungi, dan penuh dengan belas kasihan. Tapi lihat ayat yang ke-6, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini berlaku bukan hanya untuk Asyur pada zaman itu, tapi masa sekarang ini berlaku untuk bangsa-bangsa. Ini berlaku untuk pemimpin-pemimpin. Ini berlaku untuk saudara dan saya sebagai umat Allah. Ini berlaku untuk para suami, para istri, anak, orang tua. Ini berlaku untuk anak-anak. Ini berlaku untuk kita semuanya. Apa jemaat yang dikasihi Tuhan? Siapakah yang tahan berdiri menghadapi murka Allah? Tidak ada. Siapakah yang berani menghadapi geramnya? Siapa yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api. Dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Dan Alkitab berkata, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak pernah ajari anak kecil untuk melakukan hal yang tidak baik. Tapi dia bisa melakukan itu. Karena apa? Dari kecil pun harus sudah ditunjukkan. Mana kebenaran Allah, mana yang bukan kebenaran Allah. Banyak contoh, saya tidak perlu memberikan contoh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 6 mengingatkan kita. Jangan meremehkan dosa. Jangan main-main dengan dosa. Tuhan membenci ketidakadilan. Tuhan membenci kekerasan. Dan Tuhan membenci pemberontakan terhadap Tuhan. Jemaat, kalau nanti ada waktu buka, cari tahu tentang Asyur itu negara yang bagaimana. Ya, Nineve itu kota yang bagaimana. Ternyata orang Asyur ini adalah orang-orang yang jahat, yang kejam, yang tidak takut akan Allah. Kalau mereka datang ke sebuah kota, kalau mereka merebut sebuah negeri, maka orang-orang penduduk-penduduk yang mereka jarah, yang mereka bawa, yang mereka jadikan budak, itu dianiaya sedemikian rupa. Baik anak-anak, orang tua, wanita, prianya. Bahkan di dalam pengungsian ketika mereka membawa orang-orang ini, para tawanan ini, seringkali sejarah mencatat mereka mati tidak sampai di tempat. Tapi di tengah perjalanan, karena penyiksaan, karena aniaya, karena tekanan yang begitu hebat. Sekarang kita lihat apa sih dosanya orang-orang Asyur ini. Secara kitab Nahum, selain yang tadi saya sebutkan, kekejamannya terhadap para budak, terhadap para tawanan, terhadap bangsa-bangsa, terhadap umat pilihan Allah. Apa dosanya? Kita lihat di dalam Nahum ini dosa Nineve. Dan ini seringkali Bapak Ibu kita lupa kita juga ada di sana. Ini bahaya besar. Kita lihat Nahum pasal 3 ya. Ayat 1 sampai 4. Sebetulnya Bapak Ibu nanti bisa baca ayat 1 sampai ayat yang ke-19 di rumah. Tapi pagi ini kita baca saja ayat 1 sampai 4. Karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Ya. Celakalah kota penumpah darah itu. Predikatnya apa? Sebutannya kota penumpah darah. Ya. Seluruhnya dusta belaka. Penuh dengan perampasan
dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun, tidak habis-habisnya. Mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Ayat 5 ya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Saudara, tadi saya bilang baca sampai ayat 4, tapi di rumah sampai ayat 19. Tapi saya baca sampai ayat yang kelima. Saudara lihat, Allah tidak pernah main-main. Ternyata apa? Selain dosa pertumpahan darah, pembunuhan, kekejaman, ternyata ada ketidakkudusan. Kitab Nahum diberikan untukmu dan untukku, agar kita hidup dalam pertobatan, agar kita hidup dalam kekudusan. Kudus itu berarti kita terpisah dari dunia, tapi terpisah untuk Allah. Saudara, saya lihat ada banyak gereja, itu jadwal kegiatannya dari Senin sampai Minggu padat. Ya, saya tidak mendiskreditkan yang seperti itu. Saya juga angkat topi. Tapi jemaat di tempat ini, saya sudah sampaikan karena satu dan lain hal. Kita hanya punya satu kali ibadah hari Minggu pagi, 8:30. Saya berusaha menyampaikan isi hati Tuhan. Saya tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk jemaat ini. Saudara, kita tidak punya banyak kegiatan. Kita tidak punya jadwal-jadwal seperti banyak gereja yang lain. Tapi banyaknya jadwal, saya percaya tidak akan menjamin saudara menjadi dewasa dalam Tuhan. Saudara, waktu gereja ini terbentuk dan ada, Tuhan jelas berikan visi kepada saya. Kalau mungkin visi itu bisa ditampilkan, tolong ditampilkan. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Aryono, ya, apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, itu tidak menyimpang daripada apa yang Tuhan mau untuk jemaat di tempat ini. Menjadi tua itu pasti, Bapak Ibu. Tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan saudara. Menjadi tua itu setiap orang akan sampai ke sana. Tapi untuk menjadi dewasa itu dibutuhkan komitmen, dibutuhkan integritas, kejujuran. Apa yang ada di mulut itu ada di hatimu. Apa yang keluar dari mulut itu dari hatimu. Saudara, gereja ini diizinkan ada untuk membentuk dan memperlengkapi Bapak, Ibu dan saya menjadi dewasa. Bukan di dalam program gereja. Banyak gereja punya program yang baik, program yang manis, puji Tuhan, gak apa-apa. Tapi dewasalah dalam kedewasaan Kristus. Dan bertumbuhlah dalam kepenuhan Kristus. Teladan saudara yang terbesar itu bukan saya. Sebagai gembala, Bapak Ibu. Walaupun saya harus menjadi teladan, itu harus. Tapi Kristus Yesuslah teladan terbesar. Sebab kalau saudara mau cari kelemahan saya gampang. Saudara tanya saja ke istri saya. Saudara tanya saja ke anak-anak saya. Segala kelemahan saya akan terbuka. Karena itu orang yang paling dekat. Kalau saudara memposisikan diri paling dekat dengan Allah, dengan Tuhan, maka segala atribut kealahan,
segala karakter Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan saya sekalipun jadwal gereja kita ini tidak seperti banyak gereja yang lain ya. Senin ada acara, mungkin doa puasa. Selasa ada acara, mungkin Bible study. Rabu ada acara, mungkin kunjungan. Kamis mungkin ada acara, mungkin gereja sel. Atau kaum wanita, atau kaum muda. Mungkin Jumat ada lagi, Sabtu ada lagi, Minggu ada lagi. Tapi terus terang ada banyak saya lihat para istri, para suami yang juga kecewa. Hanya karena istri dan suaminya ke gereja terus. Dari minggu sampai minggu berikutnya. Saya melayani banyak juga yang bertengkar. Saya melayani banyak juga yang mau bercerai. Saya melayani banyak juga yang akhirnya uring-uringan. Tapi saya juga nggak mau karena jadwal kita hanya 1 minggu 1 kali. Lalu 6 hari berikutnya Pak. 1 minggu 1 kali itu memenuhi kriteria Alkitab. Tuhan memang punya standar. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Amin. Jadi kalau yang tidak punya jadwal banyak. Bapak Ibu berkata, Pak saya di gereja A saya ikut FA-nya boleh. Saya di gereja B saya ikut Bible study-nya boleh. Ya gak apa-apa selama itu gereja yang benar. Bukan gereja bidat. Kalau itu gereja yang gak benar, saya akan melarang saudara. Tapi kalau saudara ke sana jadilah berkat, jadilah buah. Kalau nanti ditanya ibadah di mana, Bapak Ibu jawab gereja ini, mereka juga terima berkatnya, mereka juga senang. Gak apa-apa. Kita juga ada ibadah senior walaupun tidak setiap minggu. Kita juga ada ibadah youth walaupun tidak setiap minggu. Nah, ketika itu kami adakan, itu kerinduan kami betul-betul membawa jemaat menjadi dewasa. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa ikut yang lain hanya minggu saja, standar Alkitab harus ada Sabat. Maka jemaat yang dikasih Tuhan pakai hari-hari yang lain untuk kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Isi hidupmu dengan firman Tuhan, ya. Sebab ada banyak orang bilang, "Loh Pak, saya kurang apa? Saya dari Senin sampai Minggu, dari Minggu sampai berikutnya Pak. Jadi saya sudah hafal ini Alkitab." Bukan itu maksudnya. Lalu saudara tidak pernah melakukan kebenaran firman. Saudara cuma dengar, hidup saudara tetap sama. Dari mana pohon itu dikenal baik atau buruk? Dari buahnya. Saudara tunjukkan buah-buah pelayanan saudara. Tunjukkan buah-buah pertobatan saudara. Pelayanan tidak cuma di belakang mimbar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat siapa yang tidak hadir. Bapak Ibu telepon, Bapak Ibu tanya. Ya, Bapak Ibu bisa bantu. Bapak Ibu bisa perhatikan. Bapak Ibu bisa tanya. Itu juga bagian dari pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam dosa Nineve ini. Ternyata dosa seksual, dosa percabulan, dosa perzinahan, dosa praktek sihir, perdukunan, segala yang seperti itu berkutat sangat dekat dengan kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka di dalam ayat 5-19 saudara akan melihat nanti pembalasan Allah untuk orang Nineve. Saudara, seringkali orang berkata seperti ini, lupa lah kalau dia Allah yang katanya begitu besar kasihnya, dia Allah yang menghibur, dia Allah yang bijaksana, dia Allah yang penuh dengan kasih setia. Kenapa dia harus menghukum? Saya ajak kita membuka Roma 11 ayat 22. Bapak Ibu jangan lupa, seringkali kita cuma memandang satu sisi tapi melupakan sisi yang lain. Roma 11 ayat 22 Bapak Ibu. Ya, sebab itu Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan kemurahan Allah. Tapi jangan hanya pada kemurahannya saja. Belas kasihannya saja. Sampai saudara lupa yang penting label saya anak Tuhan. KTP saya Kristen. No, tidak Bapak Ibu.
Allah juga Allah yang adil. Saudara juga harus melihat sisi yang lain, yaitu kekerasannya. Kekerasannya atas siapa? Kekerasannya kepada siapa? Orang-orang yang telah jatuh. Yang jatuh dan tidak pernah mau bangkit. Yang jatuh selalu di lubang yang sama. Dan bolak-balik jatuh. Tidak pernah bangun. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jatuh tidak tergeletak. Berdosa terus bertobat. Dan tidak berbuat dosa lagi. Ya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Saudara, ini bukan pendeta yang bicara. Ini bukan gereja yang punya pernyataan. Tetapi ini Allah sendiri. Saudara tidak cuma belajar melihat sisi kebaikan Tuhan. Tapi saudara harus lihat sisi keadilan Tuhan. Kita lihat lagi Mika pasal 7 Bapak Ibu. Mika, kitab Mika pasal 7 ya. Sebelum kitab Nahum itu kitab Mika. Jadi gampang bukanya. Mika pasal 7 ayat 18 sampai 20. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, biarlah ia menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ayat 20. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu kita kembali kepada Tuhan, begitu kita sadar, kita menyesal, kita bertobat, Tuhan tidak pernah membuang kita. Saudara coba perhatikan, lihat keadaan dunia ini hari-hari ini. Semakin baik atau tidak. Lihat Bapak Ibu, saya yakin ya, dalam 1 tahun ke depan ini, Bapak Ibu boleh perhatikan sungguh-sungguh. Akan ada banyak tempat usaha yang tidak kuat lagi untuk melanjutkan usahanya. Bapak Ibu dengar saya baik-baik. Akan ada banyak kesulitan-kesulitan. Akan ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Dan saudara tidak bisa lari kecuali kepada Tuhan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kita harus kembali sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, bagi perusahaan, bagi orang-orang yang punya posisi, terkadang mereka cuma berpikir yang penting untung, yang penting berhasil, yang penting sukses, yang penting apapun yang harus dilakukan tujuannya sampai. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak belajar yang seperti itu. Kalau kita melayani, kalau kita di dalam kerajaan Allah, justru yang ada kita harus mengasihi. Kita harus berkorban. Kita harus memberi. Kita harus melakukan sesuatu. Saya tahu Bapak Ibu dari rumah ke tempat ini, mungkin memang ada yang jalan kaki. Tapi ada yang naik Gojek. Ada yang naik Grab. Bapak Ibu gak bisa bilang karena saya mau ke gereja Pak. Gojeknya ya gak usah bayar. Ya gak bisa Bapak. Grabnya gak mau bayar saya. Karena saya mau ke gereja loh Pak. Saya cari Tuhan. Ini kan untuk kerajaan Allah. Bapak gak mau ya diberkati. Bapak antar saya, Bapak diberkati. Bapak Grabnya bilang apa? Ya Anda diberkati lah. Saya ini kan butuh bensin. Tetap harus bayar. Keluar uang. Betul? Bahkan ada yang terkadang memberi lebih untuk drivernya. Ada yang berangkat ke gereja terbang. Punya sayap.
Atau Bapak Ibu bilang, malaikat saya mau ke gereja, tolong bawa saya terbang. Enggak. Bahkan dalam film kartun pun enggak ada yang kayak begitu. Kalaupun ada itu cuma film. Lihat Bapak Ibu hari-hari ini ada banyak penderitaan. Kita akan ada di dalam dan tengah-tengah badai kehidupan. Saudara, kita buka Yesaya 55 ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Mari kita buka. Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara coba evaluasi diri. Saya juga evaluasi diri. Saudara coba koreksi diri dalam 1 minggu kemarin. Apa yang saudara lakukan dengan mata saudara? Apa yang saudara lakukan dengan pikiran saudara? Apa yang saudara lakukan dengan tangan saudara? Apa yang saudara kerjakan dengan kaki saudara? Apa yang saudara lakukan dengan mulut saudara? Apa yang saudara lakukan, rasakan dengan hati saudara? Setiap kita harus jujur di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Nahum ini membawa saudara dan saya supaya betul-betul hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan dan tidak main-main lagi. Karena kita ada di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Saudara, lulusan universitas itu tambah banyak. Tapi lapangan pekerjaan berkurang banyak. Sementara negara, bangsa, pemerintahan yang ada di seluruh belahan dunia ini menghadapi yang namanya tuntutan. Menghadapi yang namanya tekanan dari penduduknya. Tetapi pemerintah harus tetap bersikap bagaimana memberikan janji. Dan harus menggenapinya. Memberikan janji itu satu sisi. Menggenapinya itu satu sisi. Saudara, lebih mudah memberikan janji daripada menggenapinya. Sama ketika saudara melamar bekerja. Saudara, perusahaan akan memberikan janji-janji yang manis untuk mengikat saudara di tempatmu bekerja. Tapi ketika saudara sudah maksimal, janji itu bisa berubah drastis dan seketika. Saudara, itu kehidupan yang nyata di tengah dunia ini. Saudara lihat lembaga pendidikan sekarang menjamur di mana-mana. Ya, saya ingat dulu kalau daftar sekolah itu mendekati hari masuk sekolah masih diterima. Tapi kalau sekarang daftar mendekati masuk sekolah, berarti mungkin sudah daftarnya kategori gelombang ketiga atau keempat atau kelima. Berarti biaya tambah mahal. Padahal cari murid tidak gampang. Sekolah-sekolah mau yang nasional plus nasional biasa. Ya ini kayak makanan spesial pakai telur atau enggak. Atau sekolah yang biasa. Tetap Bapak Ibu sekarang ini bila perlu 1 tahun sebelumnya sudah memberikan pengumuman menerima murid baru. Ya, saudara lihat bidang kesehatan. Semua senang sudah ikut BPJS. Ternyata banyak pemangkasan. Banyak hal-hal yang di luar prediksi dan dugaan kita. Ternyata tambah sulit hidup ini, tidak tambah mudah. Mari kembali kepada Nahum. Mari kita kembali kepada kitab Nahum. Makanya kontras dari ayat 6 dalam Nahum pasal 1.
Nahum menyampaikan ayat 7. Ya, Tuhan itu baik. Saudara, sampai selama-lamanya Tuhan itu baik. Saudara berani berkata Tuhan tidak baik? Tuhan itu tetap baik. Tuhan adalah tempat pengungsian. Baik pada waktu saudara susah. Tapi Tuhan juga menjadi tempat sandaran pada waktu engkau bersuka cita. Menjadi tempat di mana engkau harus menjadikan yang terutama dan prioritas dalam hidupmu dalam segala keadaan. Susah atau senang, suka atau duka. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan melihat. Nahum ini akhirnya dengan keras dan tegas berkata, ini loh Tuhan itu adalah tujuan akhir hidupmu. Saudara, ayat 7 itu disampaikan untuk mengkontradiksikan dengan ayat 6. Supaya di tengah penderitaan, di tengah tekanan hidup, di tengah-tengah dosa, di tengah-tengah badai kehidupan, kita harus tahu tujuan akhir hidup kita itu tidak lain adalah Tuhan. Yang Nahum berkata Tuhan itu baik. Tuhan itu tempat pengungsian. Dan Tuhan itu mengenal orang-orang pilihannya. Saudara diperlakukan tidak adil oleh bosmu, Tuhan tahu. Saudara diambil keuntungan oleh perusahaan. Dan sesudah itu saudara akan dibuang, Tuhan juga tahu. Oh, saudara cuma dimanfaatkan oleh tetangga, Tuhan tahu. Oh, ternyata saudara cuma diambil keuntungan oleh keluarga. Sesudah itu habis manis sempat dibuang. Tuhan juga tahu. Jadi tujuan akhir hidup kita bukan dunia. Tujuan akhir hidup kita adalah Tuhan. Amin. Berani? Walaupun hanya 1 minggu 1 kali ibadah. 6 hari yang lain. Bapak Ibu harus mendekatkan diri kepada Tuhan sedemikian rupa. Belajar Alkitab sedemikian rupa. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan mendengarkan isapan jempol yang manis. Jangan mendengarkan janji-janji yang palsu. Jangan mendengarkan perdebatan-perdebatan yang membuat kita tambah bingung terhadap Tuhan. Lalu meninggalkan Tuhan dan hilang. Jangan sampai. Kita buka Mazmur 33 Bapak Ibu. Mazmur 33 ayat 13 sampai 15. Mazmur 33 ayat 13 sampai ayat 15. Ya, Mazmur 33 ayat 13 sampai ayat 15. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Amin Bapak Ibu. Di hadapan manusia, di hadapan suami, di hadapan istri, di hadapan anak, ya. Saudara bisa kelihatan semuanya nampak baik, manis-manis. Sepasang mata dari sorga itu melihat sampai jauh ke dalam lubuk hati kita. Alkitab berkata bahkan sebelum engkau melakukan dan mengerjakannya, Tuhan sudah tahu. Tuhan mengenal siapa kita. Karena kita ini buatan tangannya. Saudara, tujuan saya supaya setiap kita memperhatikan hidup ini sedemikian rupa. Setiap detik dari hidup kita. Setiap inci dari hidup kita.
kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan jangan pernah mengisi hidupmu untuk hal-hal yang sia-sia. Mari kita buka Ibrani 4 ayat 13. Ya, Ibrani 4 ayat 13. Kita akan lihat dan kita akan baca, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu itu terbuka. Segala sesuatu dilihat, dipandang oleh Allah telanjang di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tuhan pakai istilah seperti istilah manusia. Tetapi kata telanjang di sini itu jauh lebih daripada istilah manusia dalam pengertian kita tentang telanjang. Sebab Allah melihat sampai kepada kedalaman hati kita. Allah melihat sampai kepada motivasi kita. Allah melihat sampai kepada tujuan kita. Allah melihat sampai kepada harapan kita. Tidak ada yang amin. Puji Tuhan. Saya tutup khotbah ini sebelum kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita buka Kolose 3. Kolose 3. Kolose pasalnya yang ketiga Bapak Ibu. Ya, harusnya ayat 1 ini kita baca sampai ayat yang ke-17. Tapi untuk hari ini kita baca sampai ayat 4 saja. Ya, mari kita lihat. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Tidak peduli saudara jemaat baru atau lama. Tidak peduli saudara sudah melayani atau belum. Tidak peduli saudara sudah baca Alkitab. Sudah selesai pembacaan atau baru 1-2 pasal, 1 kitab, 2 kitab. Kita lihat ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya saudara yang sudah terima Tuhan Yesus, saudara aktif di dalam persekutuan gereja, saudara berkata saya milik Tuhan, saya anak Tuhan, saya orang yang percaya, saudara wajib harus ya pikirkan, cari perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Jangan salah, bukan berarti tidak boleh bekerja. Tidak. Tapi pada waktu saudara bekerja sedemikian rupa. Saudara punya pengorbanan sedemikian rupa. Seperti untuk Tuhan. Loh Pak, tapi bos saya kurang ajar. Tapi bos saya biadab. Tapi bos saya kejam. Tapi bos saya tidak baik. Mohon maaf para bos. Saya hanya memberikan contoh. Ilmu saya diambil. Sesudah itu saya dibuang. Saya dimuntahkan begitu saja. Tapi sebaliknya ada banyak karyawan-karyawan. Mumpung bos gak tahu. Bosnya ditipu. Mumpung bos gak ngerti. Ya. Nota. Bon. Apa lagi namanya. Dia atur. Dia buat sedemikian rupa. Jadi bosnya sampai tidak pernah tahu bahwa uang sekian puluh juta, sekian ratus juta dipakai untuk kepentingan pribadi. Saudara, ada banyak orang yang berkata, saya sudah Pak, saya sudah, tapi perusahaan saya belum terhadap saya. Sebaliknya perusahaan berkata, kami sudah gaji Anda. Tapi Anda ini terlalu lemah, terlalu lembek, nggak bisa seperti harapan kami. Saudara, hukum yang ada adalah kerjakan semuanya semaksimal mungkin. Selebihnya percayalah Tuhan tidak pernah tutup mata. Ada orang yang berkata seperti ini, banyak orang ingin hasil yang berbeda tapi dengan cara yang sama. Tidak bisa.
Kalau saudara seorang karyawan, saudara ingin dapat hasil yang beda, ya lakukan cara yang berbeda. Apa cara yang berbeda? Tipu sana tipu sini? Enggak. Bekerjanya lebih, datang lebih pagi, pulang lebih malam. Loh lah kayak office boy Pak. Wong saya staff ya. Kok enak perusahaan saya? Loh katanya pengen sesuatu, pengen hasil yang beda. Ya jangan pakai cara yang sama. Anda di rumah pun Anda masih tetap mau bekerja. Ada pengorbanan waktu. Ini cuma contoh Bapak Ibu. Tapi ada banyak hal yang lain. Yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan, maka Tuhan akan berurusan dengan saudara. Ya terkadang saya ditanya, terus kira-kira Pak bentuk urusannya Tuhan kayak apa? Ya jangan tanya saya, tanya Tuhan lah. Kalau saya ngerti lah, buat apa saya ngomong? Wong itu memang dari Tuhan. Tapi saya bisa kasih tahu Tuhan itu punya banyak cara. Ya, tiba-tiba apa? Saudara diberi kreativitas. Oh iya ya. Pulang kerja kan saya punya waktu. Saya bisa melakukan kegiatan yang lain. Iya kan? Nah kegiatan saya ini boleh mendatangkan uang. Boleh gak apa-apa Bapak Ibu. Kalau perusahaan itu selalu orientasinya untung. Tapi kalau saudara dan saya orientasinya apa? Harus Tuhan dipermuliakan. Ya, saudara bekerja di perusahaan, saudara sudah terima berkat, saudara nikmati, saudara bersyukur, doakan perusahaan itu, ya. Saudara bekerja yang baik, saudara bekerja yang benar. Sampai di mana ayatnya tadi? Masih ada ya? Terus. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah akhirnya saya harus berkata Bapak Ibu bahwa kita di dunia ini tujuan Allah adalah kita mempresentasikan Allah atas dunia. Jadi saudara bekerja itu tujuannya bukan cuma uang. Saudara bekerja tujuannya bukan cuma duit. Saudara berhak dapat uang. Saudara berhak dapat duit. Tetapi bagaimana kehendak Allah, panggilan Allah itu nyata dalam hidupmu. Saya sudah pernah sampaikan toh. Bahwa setiap anak Tuhan harus bekerja. Tetapi dibalik bekerja itu sesuai dengan kemampuannya, kapasitasnya, panggilannya. Saudara tidak mungkin baru pertama bekerja lalu berkata, Bapak kan direkturnya, saya baru masuk, saya minta Bapak jadi saya jadi Bapak. Kira-kira gimana Bapak Ibu, diterima enggak? Pulang saja, jangan pernah balik. Kamu tahu saya jadi direktur di perusahaan ini sudah 30 tahun saya. Kamu baru mau masuk langsung mau gantikan saya. Nah ini cuma contoh. Ya pasti gak ada lah. Kasarnya gak ada ekstrimnya. Tapi secara praktis, secara kenyataan banyak Bapak Ibu. Orang yang bekerjanya itu merasa, Pak enak loh itu Pak, saya tinggal disuruh, saya tinggal ini, saya ngerjakan semua. Tapi dia yang ini. Ya, tapi kalau saudara tahu bahwa itu bagian dari pelayanan saudara. Saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak akan tutup mata. Coba semua bilang Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tidak tutup telinga. Berarti Tuhan tidak budek. Betul enggak? Loh betul enggak? Makanya saudara berseru kepada Tuhan. Saudara sampaikan kepada Tuhan. Berapa lama? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan.
Mari kita lihat keseimbangan di dalam Tuhan. Memang uang itu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh uang. Kalau nggak percaya, SPBU saja. Kita mau pipis, sekarang depannya ada kotak kok. Dulu nggak ada kotak uang itu, sekarang ada. Di banyak SPBU, memang tidak semua SPBU, tapi banyak yang seperti itu. Artinya apa? Uang itu dibutuhkan. Kalau burung di udara dipelihara, masa Tuhan tidak pelihara Bapak Ibu dan saya? Ada orang bilang, Pak, saya terima 500.000. Itu sudah saya bagi-bagi loh Pak, untuk persembahan, untuk ini, untuk ini. Saya tekor Pak. Lah kok Tuhan kok jadi tekor? Kok Tuhan kok jadi kayak begini? Lah saudara sama Tuhan mau hitung-hitungan. Saudara hirup oksigen ini kalau dihitung berapa? Ayo mau hitung-hitungan sama Tuhan. Baru naik bemo, saudara hitung 1 bulan sudah berapa Pak? 1 tahun sudah berapa? Seumur hidup sudah berapa? Saya tahu Bapak Ibu, pengorbanan saudara tidak akan sia-sia. Saya ngerti dan percayalah Tuhan tidak akan tutup mata untuk apa yang kita butuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami membawa setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah bawa, yang anak-anak-Mu sudah berikan di hadapan-Mu. Baik persembahan persepuluhan, baik persembahan kasih, ucapan syukur, diakonia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hati-Mu disukakan, Tuhan berkenan, setiap rupiah diperhitungkan sebagai kebenaran. Tuhan memberkati umat-Mu kembali dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan April. Kami mendoakan supaya beliau hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan, mau belajar mengenal Tuhan lebih daripada hari-hari yang telah lalu. Dan biarlah anak-anak-Mu semakin diberkati dengan hikmat dan pengertian untuk bertumbuh, untuk dewasa di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk para pemimpin. Berdoa untuk TNI dan Polri. Biarlah Indonesia penuh damai sejahtera. Indonesia penuh berkat. Indonesia benar-benar menjadi negeri yang di dalamnya ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Hidup sungguh-sungguh dan mengizinkan kami beribadah. Bapak terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal, yang karena sakit, karena pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, sembuhkan, dan nyatakan kasih kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyatakan kemuliaan-Nya. Untuk Bapak Adi yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Untuk anak Karen yang di dalam pemulihan, Tuhan juga pulihkan dan sembuhkan. Tuhan juga memberikan pemulihan yang sempurna. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan Ibu Riamida Tuhan, yang besok mungkin akan kembali untuk check up ke dokter. Dan seperti yang dokter minta, beliau harus opnam. Hamba percaya Tuhan menolong beliau, dan biarlah ini hanya menjadi waktu di mana beliau beristirahat, dan Tuhan akan pakai para dokter juga para medis untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hamba percaya anak-Mu di dalam berkat, dalam pertolongan, dalam anugerah Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bapa di sorga terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan semua partner-partner pelayanan. Tuhan membukakan jalan, Tuhan memberkati, menyatakan yang terbaik.
Demikian juga Tuhan untuk program ibadah senior dan youth. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan membukakan jalan, dan semuanya akan menjadi lancar, diberikan kemudahan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami meninggalkan gereja ini tanpa kehidupan yang tetap sama. Tapi kami mau diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Semakin sungguh-sungguh dan semakin mengenal Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya. Puji Tuhan. Amin.